Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Miftahul Bakhtiar, NBI 115180301, mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi, paradigma penelitian ada 4. Yang pertama, positivisme, yang kedua, postpositivisme, yang ketiga, konstruktivisme, dan yang keempat, kritis. Kita mulai dari positivisme. Jadi yang pertama, positivisme. Apa sih paradigma positivisme itu? Jadi paradigma ini tuh menolak ide-ide bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan cara yang objektif dan bebas bernilai. Teori ini tuh tidak terikat pada metode-metode lainnya. Jadi inti dari paradigma positivisme ini bahwasannya teori ini, paradigma positivisme, tidak terikat pada metode-metode lainnya. Jadi kita lanjut yang kedua, postpositivisme. Apa sih postpositivisme itu? Jadi, postpositivisme adalah sebuah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Postpositivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, postpositivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas. Jadi, hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu, harus menggunakan prinsip triangulasi. Apa itu triangulasi? Jadi, triangulasi yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan lain-lain. Jadi, harus mendapatkan data itu banyak banget gitu kan. Terus kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kritis. Teori kritis mempunyai pemahaman bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral, baik secara moral, ideologi, ataupun politik, di mana tiap pengetahuan mencerminkan kepentingan para pengamatnya. Contohnya itu, kalau masalah teori kritis itu ya, kita memberikan kritikan atau protes yang tujuannya agar apa yang kita utarakan, apa yang kita keluarkan itu bisa terpenuhi gitu. Jadi demi kepentingan diri sendiri. Terakhir kita lanjut ke yang keempat, yaitu konstruktivisme. Jadi menurut paradigma ini, positivisme dan postpositivisme sangatlah cocok, yang dimana secara keseluruhan harus diganti. Aliran ini menyatakan bahwa konstruktivisme penelitian merupakan upaya memahami realitas pengalaman manusia. Jadi teori ini tuh memahami realitas pengalaman manusia melalui cara pendekatan. Jadi dengan cara pendekatan kita baru bisa memahami realitas dari manusia yang kita dekati. Setelah kita membahas 4 paradigma tadi, kita akan lanjutkan ke perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif itu adalah sebuah penelitian yang dimana sifatnya objektif. Sedangkan kualitatif, sebuah penelitian yang sifatnya subjektif. Perbedaannya dapat kita bedakan. Jadi kalau kuantitatif itu data berupa angka yang dilakukan melalui survei responden. Sedangkan kualitatif, data itu kayak bukan data, jadi lebih ke arah deskripsi. Didapatkan dari hasil wawancara dari narasumber. Terus perbedaan yang kedua, jadi kalau kuantitatif itu berakar dalam ilmu sosial atau ilmu alam, hasil yang dapat disamakan. Sedangkan kualitatif berawal dari ilmu kemanusiaan dengan hasil yang tidak dapat disamakan. Jadi kan kalau kualitatif itu tiap orang itu mempunyai pendapat dan persepsi yang berbeda-beda. Dengan demikian, kenapa bisa tidak dapat disamakan? Sedangkan kalau kuantitatif kan berdasarkan ilmu sosial dan ilmu alam yang sudah ada, jadi dapat disamakan karena ada datanya. Terus kita lanjut yang perbedaan yang ketiga, yaitu epistemologi berasal dari positif empiris atau linier. Sedangkan kualitatif itu humanis interpretif, kritis atau konstruktivitis. Yang keempat adalah khas dari metode kuantitatif dan kualitatif.
Jadi kalau khas dari metode kuantitatif itu merupakan komunikasi massa, sedangkan khas dari kualitatif adalah sebuah kajian budaya. Lanjut yang kelima, jadi yang kelima adalah metode akar, di mana metode penelitian kuantitatif menggunakan metode survei, sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan hermeneutika, yaitu yang berisi teks, deskripsi, yang lebih dari satu keperasaan. Dan yang terakhir, yang keenam, poin keenam, yaitu kebenaran. Kalau metode penelitian kuantitatif itu kebenarannya itu mutlak karena dapat diukur berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Sedangkan kalau metode penelitian kualitatif itu sifatnya relatif. Jadi tidak ada tolak ukurnya, tidak dapat diukur berdasarkan data. Karena data yang kita kumpulkan itu sifatnya secara deskriptif, bukan angka seperti kuantitatif. Sekian presentasi dari saya Muhammad Rian Miftahul Bakhtiar, NBI 115187301. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.